Shalom, Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali dalam 7 Minutes Bible yang diselenggarakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Serpong, Gereja Santa Monica, dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini, Senin, tanggal 20 September 2021, merupakan hari pesta peringatan Santo Andreas Kim Tae-gon, seorang imam, dan Paulus Chong Hasan, beserta kawan-kawan martir dari Korea. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 8, ayat 16-18, mengenai perumpamaan tentang pelita. Perumpamaan ini juga ditulis dalam Markus bab 4 ayat 21-25. Dikisahkan oleh penginjil bahwa sekali peristiwa Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan." Perumpamaan yang disampaikan Yesus ini hendak mengatakan bahwa kabar sukacita Injil yang membawa terang keselamatan bagi seluruh umat manusia hendaknya dinyatakan dan diwartakan, bukan untuk ditutupi dan disembunyikan, agar semua orang melihat terang dan tidak lagi hidup dalam kegelapan. Latar belakang penulisan Injil ini kemungkinan karena para pengikut Yesus pada saat itu berada dalam situasi sulit dan tidak aman, sehingga mereka takut mewartakan kabar sukacita Injil karena banyak penolakan dan aniaya. Mereka beribadah dan berkumpul bersama-sama secara sembunyi-sembunyi. Yesus menghendaki supaya para pengikut-Nya tetap mewartakan keselamatan, sekalipun dalam kondisi yang sulit dan penuh penolakan. Ia menginginkan agar kabar sukacita Injil diterima bagi semua orang, dan dengan demikian kegelapan akan sirna dihalau oleh terang Kristus. Setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus diminta untuk tetap menjadi terang bagi dunia di sekelilingnya, dengan mengungkapkan imannya dalam hidup sehari-hari melalui pikiran maupun tindakan. Tuhan menghendaki agar gerejanya mengangkat tinggi-tinggi pelita supaya menjadi terang dan menghalau kegelapan dunia. Santo Andreas Kim Tae-gon, seorang imam, serta Paulus Chong Hasan dan kawan-kawan martir dari Korea yang pestanya kita peringati hari ini adalah pelita yang membawa terang bagi bangsanya melalui hidup dan kemartiran mereka. Kim Tae-gon adalah seorang imam Katolik keturunan Korea yang pertama. Ia lahir di tengah keluarga terpandang masyarakat di Korea saat itu. Orang tua Kim Tae-gon berubah memeluk agama Katolik, suatu tindakan yang terlarang di Korea saat itu, sehingga ayahnya kemudian dihukum mati karena menjadi pengikut Kristus. Kim Tae-gon belajar di sebuah seminari di Makau dan 6 tahun kemudian ditahbiskan menjadi imam di Shanghai. Ia kemudian kembali ke Korea untuk berkhotbah dan mewartakan Injil. Dalam masa itu, agama Kristiani dilarang keras dan ditindas. Banyak orang Kristiani disiksa dan dibunuh. Umat Katolik harus secara tertutup mempraktikkan iman mereka. Kim Tae-gon adalah salah satu dari beberapa ribu umat Kristiani
yang dihukum mati selama periode tersebut. Pada tahun 1846, dalam usia 25 tahun, ia disiksa dan dihukum pancung. Tanggal 6 Mei 1984, Paus Yohanes Paulus II mengkanonisasi Andreas Kim Tae-gon bersama dengan 102 orang martir Korea lainnya, termasuk diantaranya Paulus Chong-hasan. Kemartiran Andreas Kim Tae-gon, Paulus Chong-hasan bersama ratusan martir di Korea ini justru semakin menumbuhkan benih-benih iman. Gereja Katolik yang kudus semakin dikenal dan bertumbuh subur di negara tersebut. Hari ini, Yesus juga menjelaskan hal yang sama kepada kita, yaitu supaya kita pun menyalakan pelita dan menempatkannya di atas kaki Dian, sehingga ruangan yang gelap menjadi terang dan orang tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kita semua diutus untuk menjadi terang dunia bagi orang-orang di sekitar kita. Teristimewa pada masa sulit seperti saat ini, di mana banyak orang hidup dalam kegelapan dan keputusasaan akibat pandemi yang berkepanjangan. Sakit, kehilangan orang-orang yang dicintai, dan bahkan kehilangan pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari pun menjadi sulit. Kemurahan hati kita, uluran tangan kita, baik berupa bantuan, perhatian, sapaan, akan menjadi terang bagi mereka yang hidup dalam kesulitan. Hendaknya terang Kristus terpancar dari dalam diri kita, dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Di ayat terakhir, Yesus bersabda, "Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya." Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita jadikan hidup kita seperti pelita yang ditempatkan di atas kaki Dian, yang banyak memberikan terang pada orang di sekeliling kita. Meskipun banyak halangan dan kesulitan terbentang di hadapan kita, tetapi kita tetap percaya bahwa Sang Terang Ilahi akan selalu menyertai kita. Saya Betty, salam sehat, Tuhan memberkati.